akan membahas mengenai perlawanan Ternate bersama saya Salsa Aryani dan rekan saya Skarustika Ramadhani. Halo semuanya, dan ada rekan kita juga Kak Ririn sebagai kameramen dan editor kita. Kita kedatangan 3 bintang tamu spesial loh. Siapa tuh? Ada Kak Atiko Tunisa, halo. Ada Kak Tri Ase, halo. Dan juga ada Kak Widya, halo. Terima kasih telah mengundang saya pada podcast kali ini. Saya sangat senang bisa bergabung pada podcast ini. Terima kasih juga sudah mengundang saya pada podcast kali ini. Saya akan berdiskusi dengan antusias. Terima kasih sudah mengundang saya di podcast kali ini. Semoga podcast kali ini dapat bermanfaat bagi kalian yang menonton. Dan terima kasih juga kepada bintang tamu kita hari ini karena sudah mau memperkenalkan dirinya masing-masing. Langsung saja ke pertanyaannya dengan Kak Triase. Apa yang kamu ketahui mengenai perlawanan Ternate dan bagaimana sih perlawanan itu bisa terjadi? Jadi perlawanan Ternate adalah perjuangan rakyat Kesultanan Ternate melawan penjajahan Portugis dan kemudian Belanda. Kak Widya, bagaimana kedatangan Portugis pertama kali pada tahun 1512 yang berdampak pada kehidupan rakyat dan kesultanan? Kedatangan Portugis berdampak besar karena mereka membangun benteng dan berusaha memonopoli perdagangan rempah-rempah yang merugikan rakyat dan melemahkan pengaruh Kesultanan Ternate dalam perdagangan. Oh ya, dari peristiwa tersebut, siapa sajakah tokoh penting dalam perlawanan Ternate dan apa kontribusi mereka kepada Kak Triase? Tokoh pentingnya antara lain yang pertama Sultan Hairun. Ia merupakan pemimpin awal perlawanan melawan Portugis. Ia dibunuh pada tahun 1570. Yang kedua, Sultan Ba'abuoh. Ia yang melanjutkan perjuangan dan berhasil mengusir Portugis dari Ternate pada 1575. Yang ketiga, Kapiten Laut, Panglima Perang Ternate yang memimpin serangan terhadap pasukan Portugis. Keren juga ya Sultan Ba'abuoh bisa mengusir Portugis. Nah, kepada Kak Atik, bagaimana sih Sultan Ba'abuoh memimpin rakyat Ternate untuk melawan Portugis? Sultan Ba'abuoh menggunakan strategi aliansi kerajaan-kerajaan di Maluku, dukungan penuh dari rakyat, serta teknik perang gerilya untuk melemahkan kedudukan Portugis. Hingga akhirnya mereka terusir pada tahun 1575. Untuk Kak Widya, apa yang menjadi latar belakang utama perlawanan Sultan Ba'abuoh terhadap Portugis? Perlawanan dipicu oleh pembunuhan Sultan Harun oleh Portugis pada tahun 1570, memonopoli perdagangan rempah-rempah dan tindakan Portugis yang mencampuri urusan internal Kesultanan Ternate. Pada Kak Aseh, apa sih dampak keberhasilan Ternate mengusir Portugis pada tahun 1575? Jadi yang pertama menjadikan Ternate sebagai simbol perlawanan terhadap penjajahan. Kedua, mempertahankan kemerdekaan kesultanan. Dan yang ketiga, menginspirasi kerajaan lain seperti Aceh, Makassar untuk melawan penjajah. Setelah Portugis pergi, bagaimana cara Ternate menghadapi ancaman baru dari Belanda? Silakan untuk Kak Atiko Tunisa. Setelah Portugis pergi, Belanda mulai masuk ke Maluku dan mencoba mengontrol perdagangan rempah-rempah. Ternate melakukan perlawanan di bawah Sultan Hamzah dan Sultan Sibori, namun Belanda melakukan teknik adu domba dan perjanjian untuk melemahkan kekuasaan Kesultanan Ternate. Nah, dari perlawanan tersebut, apa sih perbedaan perlawanan Ternate terhadap Portugis dan Belanda kepada Kak Atik? Perlawanan terhadap Portugis berhasil mengusir mereka secara langsung dengan serangan militer besar. Namun melawan Belanda lebih sulit karena Belanda menggunakan strategi politik yang lebih kompleks seperti adu domba dan perjanjian yang membatasi kekuasaan sultan. Bagaimana perlawanan Ternate dapat menginspirasi generasi muda saat ini? Untuk Kak Atiko Tunisa, dipersilakan. Perlawanan Ternate mengajarkan pentingnya persatuan, keberanian, dan pengetahuan dalam melawan ketidakadilan. Semangat perjuangan mereka dapat menjadi motivasi generasi muda untuk menjaga kedaulatan dan identitas bangsa. Nah, dari perlawanan tersebut, apa sih pesan utama yang bisa kita ambil dari perlawanan Ternate kepada para penjajah? Kepada Kak Widya. Pesan utama bahwa persatuan dan keberanian itu mengangkat kekuatan yang tampaknya lebih besar dan pentingnya menjaga martabat bangsa melalui perjuangan. Sekian podcast dari kami. Semoga bermanfaat untuk para penonton. Kurang
Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.